Kembali lagi di Ngopi Pagi bersama Ibu Emi Masrurah dan Bunda Kar yang terkait PKK di masa pandemi kali ini. Ya, kembali ke pertanyaan yang tadi ditahan. Seperti pertahanan kali ini. Aduh, udah seru ya. Semuanya menahan segala yang dinglekku nganu. Tadi mau kepo nih yang tadi apa jenenge shelternya tadi. Shelternya tadi udah disebutin, dibocori tadi ada 5 atau 4 yang bagus, Bu. Mana tadi ya? 5. 5. Ada 5 shelter yang sudah bagus. Ataupun baik yang sudah ya berjalan, Sumbermoyo, Mulyodadi, Sidomulyo, Tamanan dan Wirokerten. Wah, di Bambang Lipuro semua itu 3 itu. Iya. Memang kita mau buat percontohan ya. Ya. Pionir shelternya DIY. Iya. Dikatakan baik itu dari mana, Bu? Dikatakan itu sudah baik, sudah oke nih, udah siap itu penilaiannya atau indikatornya itu apa gitu? Baik itu ketika tempatnya layak untuk isolasi, untuk tinggal. Jadi tentu ada fasilitas tempat tidur, walaupun di situ mungkin hanya kasur saja ya. Kemudian ada MCK, kemudian tentu diantaranya adalah tempatnya itu yang nyaman, bukan di tempat yang terpencil, menakutkan. Iya, betul. Dan betul. ada lagi yang utama adalah ada layanan logistik makanan sehari 3 kali. Nah, tapi kalau misalnya itu dibebankan di anggaran desa, di ADD itu tentu itu menjadi sangat berat, ya. Apalagi kalau terjadi kasus yang cukup banyak. Sehingga di 5 shelter Kaluran tadi yang dilakukan adalah kader PKK memberikan koordinasi untuk siapa saja, memberikan jadwal siapa saja yang mau bersedekah dengan memberikan makanan sehari 3 kali, dan juga ada donatur itu. Jadi kemarin saya ditunjukin yang Sumbermulyo, ini Bu, seperti ini kami menjadwalnya, sehingga pasien COVID yang tinggal di shelter kelurahan itu terjamin, dan mereka itu rata-rata makannya juga enak-enak, Mbak, karena orang sedekah itu kan pasti bagaimana yang bagus. Nah, terus di situ juga ada penjaganya, Mbak. Nah, kalau nggak dijaga kasihan juga itu. Nah, penjaganya itu diberikan anggaran dari ADD ya, bukan ya? Iya. Honor tuh 24 jam di situ, Bu? Ya. 2 putaran. Nah, apa pagi shift gitu loh. 2 shift. Ada shift. Pagi dan malam. Jadi Siang dan malam. Shelter kelurahan itu nggak yang menakutkan gitu ya, maksudnya Uji nyali. terus Nanti nggak jadi sembuh malah itu. Nggak jadi sembuh, tambah sakit mau diasingkan gitu ya. Kita Umpamakan kalau kita yang tinggal di situ, Mbak Ika, jadi empati itu harus ditumbuhkan. Umpamakan andai aku yang tinggal di situ, nanti makin banyak orang nggak mau ke shelter kalau seperti itu. Makin takut. Nah itu yang takut-takut, yang nggak mau itu. Terus yang nggak jujur itu juga itu ya, maksudnya terus mending daripada di shelter aku di rumah aja deh. Soalnya tempatnya kan gitu. Seperti itu. Kejujuranmu menyelamatkanku. Gitu ya. Oke. Ya. Kalau kader-kadernya itu gimana, Bu, nanti ngasih tahu yang ngeyel, yang nggak jujur, yang nggak mau ini. Peran kadernya itu nanti akan seperti apa pergerakannya gitu loh, Bu? Ya, tentu saja memberikan gambaran, penjelasan kondisi yang namanya seorang penderita COVID itu kan macam-macam. Misalnya nih, kalau saya kebetulan karena penyintas ya, sehingga kalau pengalaman. Ya, saya juga kanker keluarga ini, walaupun hanya berdua dengan suami saya, tapi itu kan juga karena keluarga gitu. Jadi sambil menceritakan bahwa setiap orang itu memiliki gejala yang berbeda-beda. Kebetulan suami saya gejalanya hanya anosmia saja, tetapi saya itu tidak hanya itu saja, badannya nggak enak semuanya. Dan ketika saya kemarin dirawat, itu ternyata sehari itu dicek 4 kali loh, Mbak. Apa nih, Bu? Tekanan darah, suhu, saturasi. Sopona ya, Bu ya. Yang pasti setiap sehari itu 4 kali, pagi, siang, sore, tengah malam saya dibangunin untuk diperiksa. Oh iya, sekarang masuk gitu. Padahal Ibu di awal nggak ada masalah ya? Saya nggak ada Ibu masalah. OTG loh ketika masuk cek pertama. Iya.
Tapi kondisi berikutnya di masa inkubasi 14 hari ibu mengalami gejala. Saya sampai menggigil juga. Dan kemarin ketika saya di shelter mana itu Bu yang Semaul itu, Iya, itu juga ada yang lapor gitu kan, kita sama dokter juga gitu, dok kenapa saya menggigil gitu loh. Terus kalau seperti itu kemudian akan direspon diberikan obat. Jadi memang obat akan diberikan sesuai gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, kebetulan saya juga batuk-batuk loh Bu. Iya. Dan itu dikasih obat batuk. Dan di shelter kelurahan tadi pemantauan kondisi kesehatan yang bertanggung jawab puskesmasnya. 24 jam itu yang tanggung jawab puskesmasnya. Ya. Petugas puskesmas akan datang ke shelter WA atau group. WA group. Komunikasinya? Iya, WA group. Ya. Jadi nanti ada tindakan, harus evakuasi, harus dirujuk. Dan orang yang terdaftar di shelter itu, perkiraan untuk dirujuk ketika terjadi kegawat daruratan, kita sudah menyediakan rumah sakit. Beda kalau mereka isolasi mandiri di rumah. Kalau ada kegawat daruratan, siapa yang mau segera bertindak ke sana? Iya, betul. Komunikasi sangat sulit. Iya. Tapi kalau dalam shelter, dalam WA group, ini akan mempermudah komunikasi. Oh iya. Kalau di rumah itu nanti kalau kenapa-kenapa, ya nganterin aja takut toh. Iya. Nggak mau tetangganya itu. Kasus Kita memberikan pemahaman. Iya. Oh gitu. Yang Iya, kasus iya. isolasi mandiri di rumah, kondisi memburuk banyak juga kemarin. Akibatnya juga keterlambatan dalam penanganan karena ini sistemnya berbeda. Padahal awalnya Dengan nggak ada gejala, ngatain gitu. Iya, Tapi iya. terus, Beberapa begitu. oh Iya. begitu Banyak ya. Mana yang Itu- meninggal gitu ya Bu ya? Iya. COVID itu sejuta wajah, 1000 gejala dan penuh misteri. Wih. Diulang Bu. COVID itu Tunggu, kita ulangi. COVID itu sejuta Sejuta wajah. wajah, 1000 gejala dan penuh misteri. Wah. Misterinya itu loh. Ingat itu. misteri loh ya, misteri. Tapi jangan takut, yang tanpa gejala, dia di shelter, happy, kegiatan harian, olahraga, tadarus juga ya. Harusnya ini. Oh iya, Anggap sebentar. itu masuk kawah Condro di Muko. Saya pikir di shelter itu kita hanya diam. Ya. Tiduran, saya sultan makan tidur. Lah apa kuwi jenenge golek wangsit betapa kuwi ning guwa. Terus Kalau ada kegiatannya ya, Bu? motivasi, anggap aja ini sedang umroh 14 umroh. hari. Anu Bu, nek bahasane cah nom-nom kae staycation. Kalau no, wis staycation ya apa? Itu nginep-nginep piknik-piknik itu Bu. Kan itu banyak teman-temannya tuh di situ Kan kita sama-sama. ada silaturahmi ada. Kalau di shelter kelurahan mungkin skupnya karena OTG skupnya satu kelurahan ya. Tapi kalau di shelter Iya. Pemda itu kan berbagai. Oh, iya, ada yang lebih cinlok, dari Bu? 75 kelurahan. Ada yang cinlok, itu jodoh Bu, itu jodoh. Yang di sana jomblo. itu masuknya ternyata apa ya? Pengantin muda, pengantin baru. Klaster pengantin itu, Waduh, klaster mantu itu pengantin barunya, mertuanya, waduh. orang Sing tuanya, rewang pun. yang rewang. Nah, oh gitu ya. Ya. PKK itu ternyata ya ngurusin kayak gitu juga ya. Iya. Banyak sekali. Banyak sekali dan penguatan kadernya itu udah gini ya. Oh, Iya. Bergerak sekali Ibu udah ayo gerak langsung. Kemarin Ibu Gitu. sempat komunikasi juga dengan penghuni shelter di Semaul. Mereka menyampaikan informasi. Kami senang di sini, Bu. Gitu ya. Oh. Ada yang nggak mau pulang loh. Oh, Waduh, piye kuwi? Makan dijamin, nggak usah masak. Nah, Oh iya bener. tapi ya namanya kesehatan ya masa ya terus mau bermalas-malasan seperti itu ya tetap kita kan harus ada kegiatan yang karena ini kan COVID ini belum berakhir gitu ya Bu. Jadi ya saling menjaga. Mak Tutek ya apalagi ya ini Minul ini Kursinya selalu bikin Minul kayaknya mau patah. huru hara. Saya Minul, aku sih masih mau tanya juga nih sama Oh iya, Ibu. ora suwe-suwe iki kursiku wis sembuh iki. Kekuatannya sampai kapan ya gitu ya. PKK itu kan juga mengurusi yang terkait posyandu. Nah, itu. Nah, Oh, nek corona nih kono apa sedo nimbang-nimbang nih kok Bu, pripun Bu? Ruyuk nih kok Bu. Posyandu posyandunya sampai COVID. saat ini Harus masih tetap berjalan. berjalan. Tapi Dan memang ada beberapa yang karena takut sempat berhenti. Tetapi sekarang mulai jalan lagi. Iya, harus Tapi mengikuti berjalan. protokol kesehatan. Ada yang menyebutnya dengan posyandu drive-thru.
Wow. keren toh. Posyandu drive thru. Iya, gimana kayak tuku coba? Ini kayak apa Itu gimana Bu itu itu? detailnya Bekar yang tahu. Oh. Bun, jelaskan padaku. Iya, posyandu harus tetap berjalan ya, apalagi Februari Agustus itu masa pembagian fitnah. Dan ingat Kabupaten Bantul lokus stunting, PKK juga ngurusin loh stunting Sana ya koyo loh. ngono barang lho. Iya, kita itu dilatih bagaimana penanggulangan stunting, bagaimana berperan dalam suatu kelompok untuk penggerakkan pencegahan stunting. Kita itu kan di era pandemi dan sekarang ke PPKM mikro ya, mikro tingkat RT, sehingga unit analisis di pandemi COVID ini kita by kasus per RT. Nah, contoh satu posyandu terdiri dari 7 RT loh. Kita kan tahu RT mana yang sekarang ini sedang ada konven positif. Oke. Contoh, rumah saya kan juga untuk posyandu, untuk PAUD. Oh. Ya, 7 RT ini kebetulan RT 6 yang terpapar COVID. Tetap posyandu itu RT 1, 2, 3, 4, 5, 7 berjalan. Yang RT 6 kunjungan rumah. Posyandu drive thru tadi tidak lama-lama di situ. Kan di penjadwalannya per jam, usia 0 sampai 1 tahun. Jam berapa? Ya, 1 sampai 3, 3 sampai 5. Maksud Ibu ngendika drive thru tadi supaya tidak lama-lama di situ. Petugas posyandu juga pakai APD level Minum. Seperti ini. Iya. Level minul tetap menggunakan Iya. Kemudian melaksanakan posyandu, dan ini makanan ini tidak dimakan di situ. Kalau dulu kan makan bareng, kita bisa ya bawa pulang. Betul. Area bermain juga. Nah, ini yang yang urutan yang terakhir ini, yang anak 3 sampai 5 ini kan anaknya sedang bedik-bediknya. Masuk drive thru itu setelah ditimbang, setelah sampai langkah kelima, ya udah silahkan pulang, jangan lama-lama di situ. Jadi memang mengurangi kapasitas jumlah orang yang ada di posyandu. Tetap posyandu harus jalan, jangan sampai stunting. Posyandu tetap Drive thru, jalan. aduh. Allah Akbar. Kembali lagi ke minul masalahnya. Glundong suwe-suwe. Oke. Karena berarti- masa periode emas ini yang harus kita ingatkan, nggak boleh terhambat di periode emas ini. Anak-anak harus tumbuh kembang dengan sempurna ya Bu, untuk generasi penerus kita supaya generasi yang istimewa, dan itu dari ibu yang cerdas. Dari ibu yang cerdas. Pokoknya kalau ikut PKK jadi ibu cerdas. Ibu yang cerdas sehingga bisa membentuk keluarga yang berkualitas. Oke, berarti posyandu tetap jalan ya. Iya. Oke, tetap dengan kegiatannya sesuai protokol kesehatan. Iya. Oke, bagus ya untuk drive thru tadi juga. Soalnya dulu saya kalau posyandu itu seneng dapat kacang hijau. PMT-nya sekarang nggak boleh kacang hijau doang ya Bu ya, harus keanekaragaman makanan tersedia. Tambah enak-enak ya Mbak. Tambah enak-enak, ya, enak. Aku cilik enak ya. karbohidrat, ya, ada nasi, lauk, sayuran, buah. Iya. Karena memberi contoh pada keluarga seperti itu loh, penyajian menu Iya. pada anak balita itu. Jadi anak dikenalkan dengan keanekaragaman makanan. Udah informasinya udah banyak sekali. Terakhir Ibu ingin menyampaikan pada warga masyarakat Bantul sebagai ibu yang kuat, Ibu yang cerdas. yang cerdas. Cerdas tidak harus pendidikan tinggi, tapi Iya. dengan berbagai proses ini kita mendapatkan ilmu. Oke, monggo Iya. mau disampaikan. Baik, kepada seluruh ibu-ibu di Kabupaten Bantul, mari kita menjadi perempuan yang cerdas dan sehat, tentu dengan mengikuti seluruh program yang kita canangkan dari tim penggerak PKK Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, dan sampai dengan tingkat Jasa Wisma, dengan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Oke Ibu, terima kasih sekali informasi hari ini sudah
banyak. apa ya, sudah memberikan saya, oh ternyata PKK itu nggak hanya pertemuan gitu loh Nur. Biasanya kan pertemuan Arisan. Bukan perempuan kurang kerjaan ya. Oh, bukan perempuan kurang kerjaan. Ternyata kegiatan pada warga masyarakat itu banyak sekali, kemanusiaannya juga dan semangatnya serta pergerakannya itu udah solid sekali. Solid. Keren sekali ya Nur. Oke. Terima kasih Ibu untuk perbincangan kali ini, sangat menarik dan banyak sekali wawasan yang sudah saya dapat. Bun, terima kasih ya Bun. Semoga Ibu Sama-sama. dan Bunda sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua kegiatan berjalan lancar Amin. dan tanpa hambatan serta selalu protokol kesehatan ya Bu. Terima kasih untuk di Ngopi Pagi. Baik. Baik pemirsa Bantul TV, dengan demikian berakhir sudah obrolan kita hari ini di Ngopi Pagi terkait peran PKK di masa COVID-19. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Dan apabila ingin mengetahui atau untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah Kabupaten Bantul, di mana? Di Instagram, Facebook, dan Twitter @pemkabbantul. Nah, jangan lupa di follow, like, dan tentunya subscribe di Bantul TV. Terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat bagi Anda semua. Kami akhiri. Saya Ika Dewi Dan saya Mbak Minul. Mbak Minul, oke. Menutup perjumpaan kita kali ini, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Tetap di Ngopi Pagi, ngobrol asik, berbagi informasi dan happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi Pagi yang akan datang.